Musim kedua sudah dimulai dan Leeds United tidak tinggal diam. Perubahan besar dilakukan. Pemain baru datang, wajah lama pergi. Dan beberapa talenta akademi yang sudah mulai diberi kepercayaan. Ini bukan sekedar rotasi, ini adalah proses membangun ulang tim untuk naik ke level berikutnya. Tapi di laga pertama, FA Community Shield, Leeds harus menerima kekalahan tipis 1-0 dari Arsenal. Sebuah hasil yang langsung jadi pengingat bahwa kualitas saja tidak cukup. Tim ini masih butuh waktu untuk benar-benar padu. Sekarang musim baru resmi dimulai. Dan pertanyaannya, seberapa cepat tim ini bisa menemukan bentuk terbaiknya? Dan apakah perubahan besar ini akan membawa Leeds lebih jauh? Selamat datang di episode kedua, musim kedua. Di episode kemarin, kita sudah membeli untuk Gabriel Martinelli dari Arsenal. Sebelum itu ada Jobe Bellingham yang kita beli dari Borussia Dortmund, dan dari Nunes dari Al Hilal kita tebus untuk kembali ke Premier League. Hiroki itu kita beli dari Bayern Munchen, dan ada beberapa pemain yang kita lepas sesuai dengan kebutuhan tim. Budget yang tersisa saat ini tinggal di 42.789.000 pound sterling yang akan kita bisa gunakan untuk beli beberapa pemain seharusnya. Cuman karena di episode sebelumnya kita sudah beli beberapa pemain, di antaranya ada winger ya, di sisi winger ada Gabriel Martinelli. Karena kita sudah beli Gabriel Martinelli untuk Wilfred Gnonto, itu rencana kita masukkan ke daftar jual karena emang kita ngasih kesempatan buat ke Yandi Yusman. Terus ada Pablo Neto dengan David Veiga yang mungkin bisa kita mainkan di right winger atau mungkin di left winger juga. Kita harus memberikan kepercayaan kepada pemain muda biar supaya cepat berkembang juga. Maka dari itu Wilfred Gnonto mungkin akan kita lepas saja buat ya setidaknya ngasih kesempatan buat Yandi Yusman, Pablo Neto ataupun David Vega. Sebenarnya kita masih butuh satu tambahan lagi di lini tengah, dan kemungkinan tinggal di segi budget aja. Saya ada salah satu pemain dari Crystal Palace, kalau nggak salah ada Barton yang jadi incaran utama untuk di lini tengah untuk memperkuat lini tengah kita. Atau mungkin bisa kita beli juga Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Dan saat ini pemain homegrown kita kurang lebih ada 7 pemain. Kalau misalkan kita nambah satu pemain lagi itu Adam Wharton ataupun mungkin Elliot Anderson ya, itu jadi pemain homegrown kita nambah satu lagi ada 8. Saya kurang tahu detailnya atau tepatnya, itu antara yang wajib ada pemain homegrown itu lah, homegrown Inggris maksudnya, itu 8 atau 7 pemain. Masih agak sedikit ragu. Jadi rencana emang saya tambahin satu lagi buat nambahin slot pemain homegrown kita. Ada tawaran masuk untuk Wilfred Gnonto dari Bayer Leverkusen, dan market value-nya Gnonto saat ini di 18.500.000 pound sterling. Bayer Leverkusen menawar seharga 20.700.000 pound sterling. Ini Erik Ten Hag bukan sih? Arne Slot ternyata sekarang melatih Bayer Leverkusen, Arne Slot. Oke, kita coba naikkan di angka 28.500 untuk Wilfred Gnonto. Masih muda, cukup potensial, harusnya sih nggak masalah dengan harga segini. Oke, dan ternyata tidak deal. Arne Slot menolak untuk di harga tersebut untuk Wilfred Gnonto. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin kita tunggu untuk next tawaran berikutnya untuk Wilfred Gnonto. Oke, sorry, saya tadi salah. Itu Arne Slot adalah dari Napoli, cuy, bukan Bayer Leverkusen. Yang tadi baru nego dengan kita itu Napoli. Saya kira Arne Slot menangani Bayer Leverkusen, tapi ternyata menangani Napoli saat ini. Kita masih ada satu klub yang menawarkan untuk Wilfred Gnonto, dan sebelumnya itu 30.500.000 kita minta harga tersebut ke Aston Villa gagal, dan 28.500.000 juga gagal dari Napoli. Sekarang ada penawaran masuk dari Bayer Leverkusen. Oke, di sini Bayer Leverkusen menawar lebih rendah ya, di 19.600.000 pound sterling. Kita coba di angka 25 ya. Sekarang kita coba ya. Tadi 30 gagal, 28 dikiranya masih mahal. Sekarang 25.
Oke, di sini dari Bayer Leverkusen menawar 19.600.000 pound sterling. Sama ada klausul dijual kembalinya 2%. Oke, kita coba naikin jadi 5%. Gak apa di harga tersebut, sama kita turunin di sini 19.500. Harusnya sih nggak masalah kita naikkan klausul penjualan kembalinya. Oke. Dari Bayer Leverkusen tetap dengan harga tersebut. Oke, kita coba naikkan sedikit kalau gitu di 20. Sama ada klausul dijual kembalinya 2%. Kecil nggak masalah, yang penting masih ada dapat tambahan duit. Oke, setuju Bayer Leverkusen, tinggal nanti Binonto apakah setuju juga dengan nego gaji, roll dan lain-lain dengan Bayer Leverkusen, dan langsung disetujui oleh Wilfried Binonto cuy, mau dia ke Leverkusen dengan harga 20 juta pound sterling plus ada klausul dijual kembali dapat 2%. Jadi kalau misalkan ini Wilfried Gnonto itu dijual sama Bayer Leverkusen, kita masih dapat 2% dari harga penjualannya. Lumayan buat nambah-nambah keuangan. Budget yang sebelumnya ada di angka kurang lebih 40 juta pound sterling. Dan dapat ketambahan ketika kita jual Wilfried Gnonto seharga 20 juta pound sterling tadi ke Bayer Leverkusen. Jadi saat ini budget kurang lebih sekitar ada 72 juta pound sterling. Sebenarnya ada beberapa pemain dari gelandang jangkar ya yang akan kita pilih. Di sini yang udah masuk ke shortlist kita itu ada Pavlovic, Alexander Pavlovic ya dari Bayern Munchen. Masih cukup muda, 22 tahun, dari Jerman. Overall ratingnya saat ini udah 83. Terus ada Amadou Onana dari Aston Villa. Di sini playstyle-nya cukup menarik, ada precision header cukup tinggi karena emang pemain ini 195 cm dari Belgia. Terus ada slot tackle, ada press proven sama enforce. Untuk defendingnya 81 dan fisikalnya 83. Kalau untuk dari Pavlovic itu lebih ke sisi passing dan dribbling. Cuman saya sebenarnya lebih tertarik ke dua pemain ini ya. Cuman Hazelwood sama Archie Gray masih cukup terlalu muda, 20 tahun sama 21 tahun. Sedangkan di kita pemain muda cukup banyak yang sudah kita naikkan di tim akademi. Pilihannya ada dua yang jadi setidaknya pilihan utama lah buat kita. Elliot Anderson atau mungkin Adam Wharton dari Crystal Palace. Secara usia untuk Adam Wharton itu 22 tahun, Elliot Anderson 23 tahun. Selisih hanya 1 tahun. Tapi untuk tinggi lebih tinggi Wharton ya. Di sini Wharton 182, Elliot Anderson 179. Ya, selisih 3 sentian lah kurang lebih. Tapi di sini playstyle yang udah hampir komplit itu Adam Wharton. Dia udah punya inside pass, tiki taka, inventif, slap tackle, first touch, sama press proven. Kalau misalkan Elliot Anderson itu ada joki, block, aerial footness, sama technical ya. Untuk overall rating saat ini sih hanya selisih 1. Tapi dari segi passing, dribbling, defending, dan physical itu lebih unggul Elliot Anderson. Di sini Elliot Anderson udah rata-rata di atas 80. Sedangkan untuk Adam Wharton itu passingnya masih 85. Dan dribbling, defending, sama physicalnya itu di bawah, masih belum di atas 80 ya. Terus kalau untuk Adam Wharton itu bisa sebagai holding di CDM-nya. Terus untuk di central midfield-nya itu bisa di playing playmaker. Untuk Elliot Anderson sebenarnya untuk di central defending midfield itu bisa jadi box crasher ataupun di playing playmaker. Nah sebenarnya kalau dari segi untuk dari ini ya, dari kemampuan untuk di sisi teknikalnya itu lebih bagus Elliot Anderson. Terus di segi fisikalnya dan mental itu juga lebih bagus Elliot Anderson ya. Tapi yang bikin menarik Adam Wharton adalah di playstyle-nya cuy. Sudah hampir komplit dan di sini juga ada tiki taka. Harga nggak beda jauh sih. Cuma untuk gaji lebih tinggian Elliot Anderson. Jadi masih agak sedikit ragu mau pilih yang mana. Sepertinya saya akan pilih untuk Adam ya, Adam Wharton dari Crystal Palace. Jadi kita coba langsung aja beli dari Crystal Palace.
dan market value-nya kan 41.500.000 pound sterling ya. Kita coba tawarkan aja sesuai dengan market value-nya. Sorry, duit kita ternyata tinggal 60 juta pound sterling, bukan 70 ya. 70 kalau misalkan tadi kita sempat bisa jual Gnonto itu dengan harga 25 atau 28 mungkin nyampe 70 ya. Cuman karena di tadi sempat hanya laku 20. Jadi di sini budget yang tersedia cuma tinggal 60 juta pound sterling. Oke, kita di sini tawarkan untuk ada Morton di 41 juta pound sterling dulu. Dan Crystal Palace ternyata langsung minta di harga 53 juta 200.000 pound sterling, sama ada klausul dijual laginya 10%. Cukup mahal. Mungkin karena pemain muda, homegrown dari Inggris juga, makanya harganya tinggi. Coba kita tawar di angka 50 juta pound sterling. Dan ternyata dari Crystal Palace minta angka 52.100. Kita coba turunin lagi. Kira-kira mau nggak, iseng aja. Coba turunin lagi aja. Kira-kira mau nggak? Kalau misalkan nggak mau, ya udah kita beli Elliot Anderson. 48.500 lah. Tetap di angka segitu. Nggak mau. Tetap di 48.500. Karena kita dapat turun, tiba-tiba diturunin harganya, ya udah. Oke, ya udah, kuat-kuatan. Enggak, kuat-kuatan. Ayo, mau turun lagi enggak? 47 sekarang. 45. Oke, dan minta waktu ya. Berarti kemungkinan emang Crystal Palace sepertinya butuh duit. Jadi terpaksa ditarik ulur. Ya udah, kita main juga untuk tarik ulurnya. Oke, nah untuk kali ini kita coba tawar juga untuk Elliot Anderson. Sebenarnya ragu juga sih antara memilih untuk Adam Wharton atau Elliot Anderson ya. Dua-duanya sama-sama ya menurut saya cukup bagus ya. Dan kita emang tujuannya kan memperkuat lini tengah gitu. Untuk saat ini lebih tinggi sih market value-nya Elliot Anderson. Kurang lebih tinggi 1 juta pound sterling. Kita langsung aja tawar coba dia 43 juta pound sterling. Dan dari Nottingham Forest, oke, ternyata harganya kurang lebih sama. Dan di sini Nottingham Forest minta 56.400.000 sama ada klausul dijual kembalinya 10%. Jadi kita counter, kita remove untuk klausulnya, dan kita coba tawar di angka 45.500 lah, gak usah tinggi-tinggi dulu. Dan ternyata lebih mahal Elliot Anderson dibanding Adam Wharton. Coba mungkin kita di angka 48 lah, kita pasin aja di angka 48, karena kalau misalkan nyampe 60 ya di kita habis bro. Oke, dan lagi-lagi Nottingham Forest juga minta waktu. Jadi ini kesempatan yang bagus, tinggal kita nanti lihat penawaran yang lebih murah yang mana yang akan kita ambil, antara Adam Wharton ataupun Elliot Anderson. Pertandingan pertama Liga Inggris, kita harus bertemu dengan Liverpool. Sebelumnya di Community Shield kita udah berjuang keras. Ketika ketemu dengan Arsenal, lawannya cukup berat. Di laga pembuka harusnya bertemu tim yang jangan Liverpool dulu gitu. Tapi ternyata di sini berbeda. Di musim kedua kali ini, pertandingan pertama Premier League harus bertemu dengan raksasa Liga Inggris Liverpool dengan pemain yang rata-rata ratingnya di atas 80. Seperti Alexander Isak, Muhammad Salah, Cody Gakpo, Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, Virgil van Dijk, Konate, Alisson Becker. Di cadangan ada Wirtz, Ekitike, ada Rodrigo juga. Pemain mungkin yang baru dibeli sama Liverpool ya dari Madrid. Seperti biasa, taktikal presetnya Liverpool makanya menggunakan possession, dan key defensive player-nya ada Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, Ryan Gravenberch. Sama key attacking players-nya ada Jeremy Frimpong.
Dan pelatih Liverpool ya, Antonio Conte. Di sini Conte menggantikan Arne Slot yang musim lalu gagal. Dominic Calvert-Lewin yang bikin starting 11 dari Nes. Sementara kita cadangin dulu. Hello to you from one of England's most famous football venues, Elland Road. I'm your commentator, Guy Mowbray, delighted to be in the company of Stuart Robson. And it's time to begin another new season of the Premier League, full of the usual highs and lows. It's Leeds Liverpool United dipimpin sang kapten Virgil van Dijk ya. Kiper Alisson. Kita dengerin dulu ya. Ini lagu dari fansnya Leeds United. Here's the Leeds United lineup. Formasi yang kita pakai tetap dengan pakem utama 4-3-3 holding ya. Lucas Perry, goalkeeper, Hiroki Ito. Debut ini laga kali ini. Sepertinya laga debut karena kemarin di competition kita nggak mainkan untuk Hiroki Ito. Untuk Gabriel Martinelli kayaknya juga kemarin ketika ketemu dengan Arsenal itu juga nggak main. Tapi saya agak lupa ingat sih starting 11 ketika di laga competition menghadapi Arsenal. Di cadangan Liverpool masih ada Florian Wirtz, masih ada Hugo Ekitike yang dianggap sebagai pemain terbaik musim lalu, tapi kayak harusnya sih bukan Hugo Ekitike ya. Tapi kita masuk ke kick-off dulu aja ya. Anton Stach, Ethan Ampadu, oke, Jadon Bogle. Oke, tadi terlupa sebenarnya Justin James ya, Justin James. Iya, Justin James si ini minta main gitu, tapi ternyata kita lupa buat ganti starting 11. Jadi Jadon Bogle yang main di bek kiri. Oke, serangan dari Liverpool tadi kita sempat gagal ya. Alexander Isak, langsung Isak, Cody Gakpo yang dituju. Cody Gakpo coba dribble bola, crossing. Oke, menang duel. Oke, offside ya. Saya takutnya ini handsball. Untung ini offside. Menit kelima saat ini. Hiroki Ito, Jadon Bogle, James kosong. Nice, yuk James lari. Oke, nice itu James. Oke, belakang dulu masih penuh. Itu buka ruang, tapi bisa dipotong sama Konate. Isak. Oke, nice. Pascal strip main duel. Ethan Ampadu, Jude Bellingham. Oke, Goodmanson balik lagi ke Jobe. Ethan Ampadu, Anton Stach kosong itu. Oh, terlalu lama itu, harusnya dari Jadon Bogle dan buka ruang. Dapat bola, mantap, serangan balik Cody Gakpo. Oke, coba dulu bola. Oke, nice, Hiroki Ito dapat merebut bola tadi dari Cody Gakpo. Perry, jangan main-main bro, bahaya Liverpool. Daniel James, Hiroki Ito, back naik, James, Dominic Calvert-Lewin buka ruang. Yuk naik Calvert-Lewin, crossing nih. Terlalu dekat dengan Alisson Becker. Oke, nice, dapat bola lagi. Justin, itu ada jatuh pemain Liverpool ya. Siapa? Curtis Jones atau siapa ini? Oke, oh Gakpo ternyata. Bogle, belakang dulu aja Anton Stach. Bogle ya. Oke, masih pada ruang. Kasih Dominic Calvert-Lewin. Kontrol dulu ke belakang. Ethan Ampadu. Anton Stach, Ethan Ampadu. Oke, Jobe Bellingham. Belakang dulu Goodmanson. Menit 20, kita masih belum dapat kesempatan yang buat. Coba
Nice, Dominic Calvert-Lewin yang They saya have the lead. menerima umpan dari James. Menit ke-21 kalau tidak salah tadi. Kita sementara unggul 1-0 dari Liverpool melalui gol Well, it's a very Dominic simple finish in the end. Calvert-Lewin. His movement was really good. He just found himself a bit of space in the box when it mattered most. Penyelesaian yang cukup bagus, cukup manis dari Dominic Calvert-Lewin membobol gawang Alisson Becker. So off we go at Oke, menit 1-0. 23, salah saya, kurang 1 menit. Oke, siapa ini? McAllister masih dengan kontrol bola yang cukup bagus. Isak yang dituju bisa Excellent reading dipotong of the sama game to win the ball. Gabriel Goodmanson, Hiroki Ito, Jobe Bellingham. Oke, Anton nice, Stach. Anton Stach ke belakang dulu. Ito. Itu Daniel James ke belakang, Hiroki Ito. Possession Okay, Maxi really Daniel is James. all that matters for them now. Jayden Bogle. Oke, Daniel James, Dominic Calvert-Lewin, Decent James looking lagi, attack this, tapi terlalu lama. Dominic Calvert-Lewin offside. and offside rules the assistant referee. Udah dipencet segitiga, tapi segitinya telat dari Calvert-Lewin tadi. Kerkes, Cody Gakpo. Cody Gakpo. Cody Gakpo, duel dengan Bagel. Oke, Read nice, the Anton pass Stach well bisa and motong bola. cuts it out. Hiroki Ito, Bogle. Daniel James buka ruang. That's Nice. a lovely pass. Oke, belakang dulu. Options available in the middle. Ketan Ampadu. Another good-looking attack this. They're in total control. I have to say they look Oke, so nice, Now Jayden he's Bogle. in. Ke belakang dulu. Calvert-Lewin. James kosong itu Still Oke, looking for that Calvert-Lewin final pass to open ke it up. belakang. Masih belum ada orang tembak. Martinelli baru dapat bola. Bola dulu Martinelli. Bogle kosong itu. That's a good Dominic ball. Calvert-Lewin. Belakang dulu Bogle. Bukan Ampadu. Bogle, Ampadu. Bogle. Oke, santai. Menit This ke-37. could get Kita masih interesting. coba bangun serangan. Pertahanan masih rapat dari Liverpool. Dickinson, Gabriel Goodmanson. Gabriel Martinelli. Oh, nggak mau lari Martinelli. Oke, belum buang jauh. Isak, tapi bola kalah duel. Daniel James, belakang dulu Anton Stach, Anton Stach. Ethan Ampadu. Oke, Google yang kosong. James buka ruang, nice. That's a good pass. Crossing jauh Martinelli sendiri. Oke, Well, that's kalah nicely duel done. sama And the Ryan goalkeeper has Gravenberch. Menit 43. Sementara kita masih unggul 1-0. Good pressure high Oke, up the pitch. Kerkes. Karirkan Ryan Gravenberch. Dari Gakpo yang dituju. Jones. Bagida Good job Jones. done to keep it there. He's so good at doing Ryan that. Gravenberch. Masih Ryan Gravenberch. Udah masuk extra time 1 menit. Alexis McAllister. Oke, full time. And there's Kita the masih whistle. unggul And 1-0 that's it for the first dari half here at Liverpool. Elland Road. Well, an illustration there to Oke, underline slow what day a at stroke the of office speed ya. for Isak Di so far. sini Yeah, he's Isak just not belum found dapat his form kesempatan today. untuk shooting Doesn't sama look sekali. quite right. Unless he can Masih ada kurang support ya untuk Alexander Isak. Dan dari untuk segi possession cukup di luar dugaan. Kita berhasil menguasai sampai 72% sendiri. Tapi hanya menjalankan satu shoot aja, dan beruntung tadi shoot dari Dominic Calvert-Lewin berbuah gol. Ya emang cuma muter-muter di tengah aja sih, tadi ke depan, ke tengah, ke depan, ke tengah gitu. Karena pertahanan emang rapat banget dari Liverpool ya. Atau mungkin faktor pelatihnya, Antonio Conte, yang emang dari Italia, Ball rolling again. base-nya Liverpool needing to Catenaccio, find a route pertahanan back yang into the rapat. game. Gravenberch. Oke, Gravenberch masih melihat klip, carikan Isak. Alexander Isak. Oke, nice, bisa direbut tadi bola Dominic Calvert-Lewin. Ke belakang dulu, Ampadu. Ethan Ampadu, Pascal Schweik, Ito. itu, Strauk. oke, itu kosong. Played to Martinelli. Ya, salah kontrol tadi Martinelli. Closed it down well. Curtis Jones. Di sini Martinelli juga belum Alexis dapat McAllister. kesempatan yang cukup bagus ya. Well, the Megang bola juga transfer baru everybody's been beberapa kali talking aja, about has nggak now begitu been sering. confirmed. So the will Oke, they or won't nice, their Pascal Schweik discussions bisa can now motong end. serangan. Well, certainly a lot of Bogle. focus on the boy over the last year or Oke, two, and he Anton seems to Stach. have a Memang bright sisi future serangan ahead of kita him. lebih banyak ke Hopefully it turns out to sisinya be a Daniel good James move ya. and he can continue to develop his career.
Oke, keburu dulu. Oke, salah nggak ngeliat pada Gakpo yang udah deket. Gravenberch, serangan balik Liverpool. Gravenberch, Gakpo kosong itu. Cody Gakpo Gakpo. coba dribble bola. Oke, nice, Hiroki Tidy itu. possession there. JB Bellingham, Martinelli lari. Friendly reminder that we have Langsung more dikasih Premier bola. League coverage coming up for you here on Oke, EATV. sentuhan as pertama, Leeds face sentuhan West keberapa Ham. dari Martinelli ya? All the action live Jarang on that banget. one. Dapat bola itu mau coba dribble, bisa kerebut bolanya. Oh, could be Masalah, here. ini bahaya nih. Oke, nice, Gudmundsson. Tengah umpan Martinelli, Dominic Calvert-Lewin. Yuk, Martinelli Dominic lari. Calvert-Lewin. Oke, Now offside this dulu might enggak be nih? promising. Telat Oh, dikit, offside. telat dikit A ngangkat real- tadi, telat dikit ngangkat ya. Oke, kita terlupa tadi buat dan apa si Justin James, dia minta main. Cuma kita lupa ganti, jadi kita kasih kesempatan buat Justin James main. Oke, mungkin untuk Anton Stah kita coba tarik keluar ya untuk rotasi dengan Tanaka. tight one. Well, it's a matter of inches there, but he just went a Liverpool juga fraction too melakukan early. pergantian. Willich masuk, ini bahaya. Gantikan, kalau kan Silverwood nyebutnya sang baginda Curtis Jones. Alexis And McAllister, we have 30 minutes left. Ibrahima Konate, Gravenberch. Alexis McAllister. Good passing, not looking Oke, to force masalah. it just yet. They certainly know how to keep the ball, don't they? Alexander Isak, Wirtz, bahaya nih di kedua bolanya. now with McAllister. Oke, nice, Jobe, The hard work pays off. They won the Langsung. ball. Dominic Calvert-Lewin, More Premier League for you to enjoy Gabriel on the way on Martinelli. EATV as Ayo. Liverpool face Oke, Manchester kasih Lewin United. lagi. That's one surely not to be missed. Gabriel Gudmundsson, Martinelli, Vision in that pass. ke belakang lagi aja. Martinelli. Dominic Calvert-Lewin ke belakang. Oke, Jobe, The defense quick to kontrol snatch it salah back. kontrolnya Jobe Bellingham. Oke, Isak menang duel kali ini. McAllister. Serangan balik, Now salah. with Salah. Oke, nice, dipotong Martinelli. Tapi rebut Liverpool lagi sama recovering Frimpong. possession Oke, well. mantap. Dominic Calvert-Lewin dengan sigap berebut bola kembali. Jobe Bellingham, Justin James, Justin. Ampadu. Jobe, Gudmundsson. Martinelli. Lovely possession. Kosong football. itu Can they Dominic find the Calvert-Lewin menang final duel. pass? Tapi terlalu lemah sundulan dari Gabriel bukan Dominic Calvert-Lewin maksudnya. Oke, Dominic Calvert-Lewin kita coba ganti Nunes ya, kasih kesempatan sama untuk mungkin Luis Milla yang main bergantiin Jobe Bellingham. Far too easily into the goalkeeper's grasp. McAllister. McAllister, Kerkes, Gravenberch. Gravenberch. And on to Van Dijk. Oke, They nice. won the ball, Calvert-Lewin know what potong to bola. do with it. Duduk kali tadi intercept. Oke, Good dari ball, James. decent looking attack this. Umpanmu James, jelek banget. Wirtz. Serangan balik Liverpool. Menit 76. Masih kita ambil 1-0. Isak. Isak bahaya. Oke, nice. No way Ethan through, Ampadu, possession lost. Gudmundsson. Tapi terlalu deras tadi. Gak boleh berduman. Isak, kesempatan pertama A shooting. body in the way. Bisa diblok tentunya. That's an outstanding Ya, piece Gabriel of Martinelli. defending. Gudmundsson. Ke Martinelli lagi. Martinelli. Dominic Promising Calvert-Lewin. looking Kasih Martinelli ke tengah dulu. Gudmundsson. They're moving this Dominic around Calvert-Lewin. so well. Tapi They're on lebih top and they're in control. kuat banget si Konate. Wirtz. Wirtz. Menit 80. There's been a goal in another game, and Alex can give us the details. Florian Wirtz. It's another goal for Cari depan. Everton. It was Nah, an early cross which Alexis found him in McAllister. acres of space, and it was a beautiful Hiroki itu. headed finish. They've Tanaka. gone ahead by 2 Dari with James. just under 10 minutes Belakang to James. go. And Alex will Oke, keep us Ethan updated. Ampadu. James kosong. Dominic Calvert-Lewin. Balik lagi James 1-2. Dominic Calvert-Lewin. Can they take Ah. advantage? Virgil van Dijk terlalu Well, kuat. the fans are going mad here. 5 menit They lagi. think that was a penalty. Cody Gakpo. Serangan dari Liverpool langsung salah yang dituju. Bola terlalu deras Wasn't dan too strong keluar there. ke It'll be lapangan. a goal kick. Tendangan gawang. Well, he's been key Oke. today, but the manager now making a change. Calvert-Lewin keluar dan Darwin Núñez masuk. Terlalu telat untuk memasukin Darwin Núñez. Tapi nggak apa-apa. Debut kembalinya Núñez ke Liga Inggris. Pascal Struijk, Gudmundsson,
Martinelli. Martinelli. Masih Pascal Martinelli lagi. Struijk. Time is Langsung. on their side Darwin. and the score is in their Ya, favour. Gudmundsson. Goodmanson. Di belakang dulu. Ya, naik Gabriel Gudmundsson. Martinelli. Nice. Nunes. Oke, And on to Nunez. naik Martinelli. Gabriel Goodmanson. Tengah dulu. Well, this is Hakan mesmerising to Ampadu. watch. Such good Martinelli. possession. Could get it over now. Nunes. Nice. It's in. And in all Sentuhan likelihood, pertama that should Darwin be the Nunes, game. gol. Harusnya Wonderful kamu nggak time for a selebrasi response Nunes. now. Di sini harusnya kamu nggak selebrasi. Saya belum tahu trik buat gimana untuk nggak selebrasi ya, karena ini loh mantan timmu Nunes, kamu jebol Nunes. Menit 90 Nunes There we berhasil are, menggandakan full time here, kemenangan and it's untuk Leeds Leeds fans who are United happy, dari Liverpool having 2-0. taken all the points. Kill the game. Well, what a great start for them. They showed discipline, aggression. Debut They yang also manis played untuk Nunes ketika kembali ke Premier League. Oke, dan di sini ya Gabriel Martinelli agak kurang ya. Agak kurang begitu bagus, tapi mencatatkan 1 assist. Cuman ratingnya masih di bawah 7, tapi nggak masalah karena dari tadi terakhir ya assist ke Nunes ya. Nunes yang baru masuk menit sekitar ya 87 kalau nggak salah tadi. Baru beberapa kali sentuhan. Oke, Nunes baru passing 2 kali ya. Shooting juga 1, langsung gol. Dribble juga baru 2 kali. Langsung mencatatkan namanya di skor. Dominic Calvert-Lewin 7,8 ya. Tapi man of the match ada Anton Stach. Ya mungkin penampilannya cukup stabil di lini tengah. Bisa untuk mengontrol pertandingan, ngontrol tempo juga. Dan pemain yang dari Liverpool yang rating bagus cuman ada Ryan Gravenberch. Pertandingan yang cukup bagus di laga pembuka Leeds United meskipun menghadapi Liverpool setelah kemarin di FA Community Shield harus kalah tipis 1-0 dari Arsenal. Dan untuk statistiknya kita lebih unggul ya, possession dan shoot juga Liverpool pada cuma 1 shootnya. Itu juga on target atau enggak nih? Itu juga di blok tadi dari shoot dari Isak. Kita 3 kali shoot, 3-3-nya on target. Dan kita mencatatkan XG 1,9. Nah, di sini untuk ini ya, Crystal Palace sudah ngasih info bahwa untuk harganya Wharton tuh di 50 juta pound sterling. Kita tunggu harga dari Elliot Anderson dapat berapa itu harganya. Oke, lebih mahal Elliot Anderson ya. Di sini Elliot Anderson 60 juta 900 ribu pound sterling. Uang kita bakal habis, gak cukup kalau misalkan kita paksain buat beli Elliot Anderson. Yang lebih masuk akal mungkin ada Morton ya. Cuman kita coba ke proses negosiasi dengan Nottingham Forest terlebih dahulu buat Elliot Anderson. Barangkali harganya di bawah 50. Mungkin 49, 48. Kita coba 48.500. Sebenarnya bisa aja sih dapat kena di angka apa namanya, di angka sekitar 50 juta pound sterling ya. Masih tetap kekeh ya, mungkin emang market value-nya emang segitu kali ya. Tapi kita coba, kita kekeh-kekehan aja. Maksudnya ya siapa yang kuat-kuatan, oke ternyata deal mau coy, emang harus dipaksain gitu. Berarti ada Morton kita lewat ya, kita lebih dapat Elliot Anderson ya. Jadi untuk Adam Morton ya kita terpaksa reject aja. Kita langsung masuk proses negosiasi dengan Elliot Anderson untuk roles-nya dan gajinya. Saat ini gaji saat ini ya, atau current wage-nya itu di Nottingham Forest, Anderson itu dapat 93.000 pound sterling. Di sini kalau misalkan kita kasih importansi kayaknya nggak mungkin, pasti mintanya krusial. Kita tempatin mang krusial. Dan untuk kontrak jangka panjang jelas 5 tahun, nggak usah ada release clause. Tapi di sini Elliot Anderson minta ada release clause di 100 juta, kurang lebih 100 juta 8.000 100 ya, justru 108 juta. Kita nggak usah ada, nggak perlu ada release clause. Nanti tiba-tiba kamu nego sama tim lain, nggak lah. Kamu yakin harusnya di sini Leeds bakal membangun kejayaan kembali gitu.
jangan pesimis. Oke, coba untuk gaji kita coba tawarin di angka 80.000 pound sterling sama ada bonus di 1 juta pound sterling. Turun gaji tapi bonusnya gede. Mau nggak kira-kira? Kali tersebut. Oke. Harusnya tadi bonusnya 800 aja atau 900 ya, nggak usah 1 juta pound sterling. Tapi nggak apa-apa, di sini Elliot Anderson turun gaji 13.000 pound sterling sendiri. Welcome to Leeds United, Elliot Anderson. Dan di sini kayaknya Elliot Anderson jadi pemain terakhir ya yang akan kita beli untuk melengkapi puzzle squad yang ada. Sebenarnya kita nggak butuh banget, atau mungkin ya butuh, cuman karena dia dari target di kompetisi Eropanya yang begitu sulit gitu. Jadi kita perlu pemain-pemain yang ya setidaknya ada, ya kita ngembangin pemain dari akademi gitu. Cuman ya ini Elliot Anderson di sini nomor punggung 7 ya. Nomor punggung 7 padahal itu dipakai oleh Daniel James. Wah, Daniel James harus ganti nomor gitu. Tapi enggak sih, tetap James nomor punggung 7 ya. Elliot Anderson mungkin ya kita lihat nanti nomor punggung berapa yang akan kita kasih. Karena dari target itu UEFA Europa League-nya harus masuk ke semifinal. Jadi kita butuh tambahan pemainnya seperti Elliot Anderson yang baru kita beli. Buat setidaknya buat rotasi di Liga Inggris, buat rotasi juga karena kan untuk di gelandang tengah itu ada Ethan Ampadu. Rating juga udah di atas 81, sebenarnya udah cukup. Ada Otanaka sebenarnya juga udah cukup ya. Terus cuman untuk di cadangannya kita cuma punya Mile, Embry, sama mungkin yang di posisi back Boyde ya. Itu juga bisa kita tempatkan jadi gelandang jangkar. Cuman untuk pemain yang kita naikkan dari tim akademi ya, terus terutama untuk Embry sama Boyde masih kurang meyakinkan, masih sering salah passing. Jadi ya emang kita butuh tambahan di Elliot Anderson ya. Oke, nomor punggungnya kita kembalikin ya. Nomor punggung 7 tetap di Daniel James, karena kayaknya kalau misalkan nomor punggung 7 di tengah, nomor punggung 7 biasanya identik di striker kalau nggak di winger. Ya aslinya pemain-pemain yang sering cetak gol ya. Ya intinya di barisan pemain depan. Nah, untuk Elliot Anderson sebenarnya nomor punggungnya di Nottingham Forest itu 8. Mungkin juga pernah pakai 32 waktu di akademi Newcastle United. Tapi di sini nomor punggung yang kosong itu 6. Sedangkan nomor punggung 8 itu udah dipakai sama Jobe Bellingham terlebih dahulu, karena Jobe kan udah main juga di match pertama Liga Inggris sih. Jadi ya kita nggak bisa untuk ubah nomor punggungnya. Kecuali nomor 6 emang kosong ya udah Elliot Anderson saat ini pakai nomor punggung 6. Kita ubah ke nomor punggung 6 untuk nomor punggungnya Elliot Anderson. Oke, dan sebelumnya ada penawaran masuk ya untuk Isaac Smith, sama barusan itu ada penawaran masuk ya dari Brentford untuk Dominic Calvert-Lewin, pencetak gol terbanyak kita musim lalu. Dan di pertandingan pertama tadi ketika melawan Liverpool juga menghasilkan mencetak gol untuk di laga awal. Jadi ya kita blok aja biar gak ada yang nawar lagi untuk Dominic Calvert-Lewin. Meskipun usia udah 29 tahun ya, tapi masih cukup produktif. Kita lihat musim ini apakah masih produktif seperti musim lalu untuk Dominic Calvert-Lewin, atau mungkin agak turun produktivitas golnya. Ya kita lihat nanti aja, barangkali mungkin next season kita jual, kita juga nggak pernah tahu. Setelah kita berhasil menang melawan Liverpool dengan skor 2-0, kali ini kita bertandang ke West Ham. Itu kita kalah telak 3-0. Di sini kita bisa berhasil menguasai possession sebesar 64% ya, tapi kita shoot hanya 3, sedangkan West Ham mengandalkan serangan balik, mencatatkan shooting 5 kali dan mendapatkan XG-nya 2,3. Gol yang dicetak West Ham itu melalui salah satu mantan pemain kita, Lucas Mecha. Musim ini kita jual ke West Ham dan berhasil membuktikan diri dengan 1 gol dan 1 asisnya. Gol ketiga itu dicetak oleh Mecha, gol pertama dicetak oleh Pedrinho, dan yang gol kedua itu dicetak oleh El Hadji Diouf ya. Dan Lucas Mecha berhasil membuktikan diri. Kamu jual saya dan saya buktikan keputusan kamu salah. Cuman anehnya ketika kemarin di Leeds United, Lucas Mecha nggak begitu bisa diandalkan, makanya kita jual aja. Cuman ternyata ketika di West Ham mungkin cocok dengan skema permainan West Ham dan bisa membuktikan diri man of the match ketika melawan mantan timnya Leeds United dengan 1 gol dan 1 asisnya.
pertandingan matchday ketiga. Kita berhasil mengalahkan Wolverhampton Wanderers dengan skor 3-0. Kita mencatatkan cukup banyak shoot, 13 kali shoot. Tapi yang berbuah gol hanya 3. 18 shoot, 8 on target, 2 off target, dan 3 di blok. Di sini kita mencetak gol melalui Gabriel Martinelli dengan 2 gol dan 1 gol lagi dicetak oleh Dominic Calvert-Lewin. Di sini Dominic Calvert-Lewin dengan cukup bagus ya penampilannya, 1 gol dan 2 assist. Gabriel Martinelli harusnya ini bisa hat-trick, lebih daripada 3 gol mungkin. 2 tendangan kena tiang dan 1 kesempatan penalti yang diberikan oleh wasit, yang padahal itu harusnya nggak tahu handsball, nggak tahu juga karena di sini replaynya semenjak update terbaru ini nggak kelihatan replaynya apakah itu bener handsball atau enggak. Cuman ya kita emang di settingan kalimat kali ini kita emang sengaja sih kita bikin untuk settingannya itu ada handsballnya meskipun di kotak penalti ya. Cuma resikonya ketika misalkan kita kena handsball dan musuh dapat penalti ya masalah gitu. Cuman ya beruntungnya kita yang dari penalti. Tapi di sini Gabriel Martinelli dapat kesempatan buat hat-trick pertamanya buat Leeds United, gagal bisa diputus oleh Jose Sa. Kita udah masuk di dead and day dan di sini kita sepertinya nggak akan nambah pemain karena juga dari budget yang tersedia saat ini tinggal berapa kita budgetnya. Oke, terus hanya 7 juta pound sterling, 7.600.000 pound sterling. Dan ya kita nggak akan nambah pemain lagi karena emang saya rasa udah cukup juga. Ketika kita harus menambah satu lagi pemain tadi Elliot Anderson itu juga kasihan buat si Umbre sama siapa tadi pemain akademi yang kita naikkan ke tim utama, itu jarang dapat kesempatan bermain karena di tengah kita termasuk cukup mumpuni juga, tapi karena target yang diberikan ya kita terpaksa ambil seperti itu buat Umbre sama buat ya Tony Boyde ya. Kesempatannya masih berkurang sampai saat ini, main hanya 3 kali tadi di laga pramusim di friendly match ya. Setelah itu saingannya ada Tanaka, Ethan Ampadu, terus ada Elliot Anderson, ada Jobe Bellingham, ada Anton Stah, Lewis Mille. Ya agak berat sih, Lewis Mille aja tuh baru main 2 kali juga di Premier League, masuk sebagai pemain pengganti. Klasmen saat ini dipimpin oleh Manchester United dengan 9 poin. Di Newcastle, Sunderland juga mantap 3 kali menang terus. Sunderland kita meskipun kalah 1 kali tapi saat ini berada di posisi keempat klasemen, mencetak 5 gol dan kebobolan 3 gol, selisih gol 2 dengan poin 6. Chelsea di peringkat kelima baru menang 1 kali dan draw 2 kali. Arsenal sang juara bertahan dari 3 kali pertandingan, 3-3-nya draw semua. Meskipun kita di FA Accommodation susah buat menang dari Arsenal, pertahanan rapat dan ya kita kebobolan 1-0, kalah tipis dari Arsenal. Tapi di Premier League ini Arsenal belum pernah menang sama sekali, 3 kali main 3-3-nya imbang. Oke, nah di ini review terakhir ya, review dari semua pemain yang kita beli dan pemain yang kita jual, datang dan pergi. Yang terakhir adalah Elliot Anderson ya, yang kita rekrut seharga 48,5 juta pound sterling dari Nottingham Forest. Terus untuk Wilfried Gnonto kita lepas ke Bayer Leverkusen seharga 20 juta pound sterling, tapi ada klausul jual kembali 2%. Dari Gray kita lepas ke tim mana ini? Circle Brugge ya, sepertinya tim Liga Belgia dengan 1,3 juta pound sterling. Gabriel Martinelli yang kita dapatkan dari Arsenal cukup murah dengan harga 31,5 juta pound sterling. Jobe Bellingham, adiknya Jude Bellingham, kita beli dari Borussia Dortmund seharga 12 juta pound sterling. Darwin Nunes dari Al Hilal 23,1 juta pound sterling. Hiroki Ito dari Bayern Munchen 20,3 juta pound sterling. Lerji Ramazani ya kita lepas ke Sunderland 13,5 juta pound sterling. Silang Staff kita lepas ke Crystal Palace harga 9 juta pound sterling. Jack Harrison ke Fiorentina 3,5 juta pound sterling. Matteo Josep ke Olympique Marseille 10,5 juta pound sterling. Joe Hart ke PSV. Jack Dolly ke mana nih? Motor Lubin. Terus Noah Okafor kita lepas ke Como dengan harga yang cukup tinggi 22 juta pound sterling. Sam Chambers ke Altaun. Klub liga mana nih Altaun? 1,6 juta pound sterling. Dexter Lewis terpaksa kita kasih loan
karena di situ ya ada 2 pemain akademi yang kita naikkan dengan posisi yang sama seperti Dexter Lewis ya. Terus untuk yang di Usman juga kita keep aja karena penampilan musim kemarin Dexter Lewis masih kurang bagus. Jadi kita kasih kesempatan buat pinjam dulu ke Alanya Sport ya, tim Liga Turki. Sebastian Bernau, pemain pertama yang kita jual ke Hoffenheim seharga 7,9 juta pound sterling. Dan untuk perpindahan manajer Arne Slot ya, benar kena Napoli ya, dari awal yang nganggur. Oke, Andoni Iraola ternyata dari FC Bournemouth ke Bologna. Manajer di Premier League, Michael Carrick masih bertahan di MU. Eddie Howe masih Newcastle United. Regis Lebris masih di Sunderland. Liam Ross Senior masih di Chelsea ya. Unai Emery juga tetap masih di Aston Villa. Roberto De Zerbi Spurs. Inigo Perez ya, udah ganti. David Moyes sebelumnya di Everton. Bournemouth itu ya Andoni Iraola yang ke Bologna ya, sekarang dilatih oleh Esteban Oliveira. Nottingham Forest Vitor Pereira. West Ham United yang mengalahkan kita Espirito Santo. Mikel Arteta masih posisi aman di Arsenal. Crystal Palace sekarang Manuel Pellegrini. Leicester City Dean Dodds. Liverpool dilatih Antonio Conte. Tukeran antara Conte sama Slot ini. Wolverhampton Rob Edwards. Fulham Cat Andrew. Dan Pep Guardiola masih menangani Manchester City. Tapi untuk job security-nya sekarang udah ganti oke ya. Southampton Hauck Vogel, terus Ipswich Town Kapal Dali. Mungkin episode kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di next episode.